wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Zona Tani. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Dan tentunya dalam episode setiap kalinya kita akan membahas mengenai sektor pertanian yang tentunya dapat memberikan inspirasi untuk pemirsa. Kali ini kita akan membahas mengenai memanfaatkan perkarangan untuk perikanan. Kita sudah hadirkan narasumber kita, ada Bapak Firdaus, Sarjana Sains Terapan Perikanan dan juga Master Sains Terapan Perikanan, Koordinator Penyuluhan Perikanan Kota Palembang. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu. Nah, kita akan membahas mengenai memanfaatkan perkarangan yang biasanya mungkin banyak masyarakat ini memanfaatkan perkarangan untuk tanaman ya, tapi ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk perikanan. Mungkin untuk di Kota Palembang sendiri Pak, sudah banyakkah masyarakat yang memang memanfaatkan perkarangan untuk sektor perikanan? Silakan Pak. Untuk Kota Palembang sendiri, sebagian besar sudah memanfaatkan pekarangan untuk memelihara ikan. Terlebih di mana kegiatan dari pemerintah Sumatera Selatan itu menggunakan pembagian terhadap bantuan budidaya di dalam ember. Baik. Budidaya di dalam ember itu sudah diberikan bantuan Sudah, berarti ya? Ya. Oke, kalau untuk di Kota Palembang sendiri ini bisa dibilang kan di perkotaan ini kan kadang agak perkarangannya agak agak terhambat Pak ya, apalagi sekarang pembangunannya sudah luar biasa. Ini kalau perkarangan yang memang bisa dimanfaatkan itu ada minimalnya nggak sih Pak? Ada berapa meternya atau seperti apa nih Pak? Untuk budidaya sendiri itu tergantung dengan luasan pekarangannya Mbak. Oh baik. Untuk budidaya itu kan bisa untuk budidaya ikan hias, itu kadang nggak perlu lahan yang terlalu luas. Seperti untuk pemeliharaan ikan cupang, itu kan cukup di dalam wadah-wadah atau botol-botol kecil itu bisa dipakai untuk memelihara ikan. Oh baik, berarti menyesuaikan ikannya juga ya? Ya, tinggal tergantung jenis ikannya. Jenis ikannya apa? Ya. Berarti kalau dibilang nih jenis ikan yang memang bisa dimanfaatkan untuk di perkarangan rumah itu jenis apa aja Pak biasanya Pak? Nah, untuk jenis-jenis selain jenis ikan hias, ada juga jenis-jenis ikan konsumsi. Nah, untuk jenis ikannya sendiri, hampir semua jenis ikan air tawar yang sudah didomestikasi itu bisa dipelihara di pekarangan rumah. Oke, itu apa aja biasanya Pak? Kalau untuk ikannya bisa ikan mas, ikan lele, ikan gurame, ikan nila, bisa. Baik. Ikan gabus pun ada. Gabus juga ada ya? Gabus ada. Selagi memang jenis ikannya jenis ikan air tawar ya Pak ya? Ya, untuk ikan air tawar. Tapi kalau di Kota Palembang nih Pak, saat ini lebih banyak untuk jenis ikan air tawar yang konsumsi ataupun jenis yang ikan hias Pak? Kalau untuk sekarang, untuk ikan hias sendiri itu masih kurang, Mbak. Cuman kalau untuk konsumsi itu sudah lumayan. Banyak ya. Ya. Berarti lebih banyak untuk mengkonsumsi ya. Ya. Biasanya memang untuk dikonsumsi sendiri. Ya. Kadang juga ada yang dijual ya Pak ya. Benar. Nah kalau untuk media ini kan banyak nih. Kadang memang ada yang bisa pakai terpal, ada yang pakai ember. Itu kalau jenis medianya seperti apa aja Pak? Kalau untuk media itu tergantung jenis ikan yang akan kita pelihara. Oh baik. Seperti untuk wadah yang ember itu lebih banyak ke ikan lele. Oh ember ya? Untuk ember, gentong, karena ikan lele kan dia mempunyai kemampuan kepadatan yang cukup tinggi dibanding dengan jenis ikan yang lain. Oh baik, kalau ember itu biasanya ikan lele. Ya. Kalau yang lain apalagi Pak Kalau medianya? yang lain bisa ikan nila, ikan mas, terus lagi ikan gurami, tergantung dengan selera untuk ikan konsumsi ataupun ikan hias. Kalau yang pakai terpal itu biasanya ikan apa Pak? Kalau terpal biasanya dibantu dengan ikan nila, Mbak. Ikan nila, ikan mas, ikan lele, yang hampir rata-rata ikan konsumsi. Baik, tapi kalau untuk masyarakat nih rata-rata memang masih menggunakan ember ataupun juga mungkin terpal, atau memang masih ada nih di Kota Palembang yang buat kolam khusus benar nih Pak, yang di tanah atau di semen itu masih ada Pak? Ada, masih ada Mbak. Masih ada teman-teman atau masyarakat yang melakukan usaha perikanan di pekarangan rumahnya, ini masih ada. Masih ada ya. Itu ikannya bahkan lumayan banyak. Oh lumayan banyak ya. Kalau yang ikannya di tanah itu biasanya bisa semua jenis ya Pak ya? Atau bisa. Enggak juga Pak? Kalau di Kota Palembang ini sendiri hampir rata-rata ikan lele, ikan patin Mbak.
Oh, patin Iya, ya yang lele banyak. dan patin. Kenapa banyak lebih memilih lele atau patin, Pak? Kalau untuk ikan lele sendiri itu dia kemampuan padat tebarnya itu tinggi, Mbak. Oh, Jadi per 1 meter kubiknya bisa di 100 sampai 300 ekor per meter kubik. Sementara ikan lain kemampuan padat tebarnya itu enggak sebesar ikan lele. panennya cepat juga ya, Pak ya? Atau Ya, jangka waktu panen seperti ikan gurame kan dia jangka panjang, Mbak. Waktunya lebih lama. lebih lama? Ikan gabus pun waktunya lebih lama. Oh, baik. Patin juga waktunya lebih lama. Oh, patin lebih lama Lebih ya? lama, patin lebih lama. Tapi peminatnya banyak ya? Ya, Jadi makanya banyak masyarakat juga memilih untuk membudidayakan ikan patin. Ya. Nah, kalau misalnya kan yang namanya di perkarangan rumah kadang terbatas dengan luas perkarangan nih, Pak. Ya. Kalau misalnya di satu ember ataupun di satu terpal digabung beberapa jenis ikan bisa, Pak? bisa. Nah, untuk budidaya dengan satu jenis ikan itu biasanya dinamakan dengan monokultur, Mbak. Baik. Kalau untuk beberapa jenis ikan itu biasanya dinamakan polikultur. Nah, untuk polikultur sendiri itu dihindari jenis ikan yang predator. Oh, Ya, seperti ikan seperti apa? gabus, ikan toman, ikan bawal itu sifat ikannya itu predator. Baik. Dan satu lagi untuk ukuran ikannya diusahakan seragam. Oh, nggak Ya. boleh ada yang kecil, ada yang besar ya, Pak? Ya, itu. Oh, Itu baik. kalau untuk dari segi jenis yang kita pelihara. Kalau dia satu jenis itu kita namakan monokultur. Kalau yang beragam jenisnya itu dinamakan polikultur. Baik, berarti kalau memang digabung nggak apa-apa bisa Nggak ya? apa-apa. Contoh kayak ikan mas dengan ikan nila Oh, itu nggak bisa. apa-apa. Ya. Kalau lele digabung bisa, Pak, atau nggak? Kalau untuk lele tergantung ukuran, Mbak. Kalau ukurannya sama dan jumlahnya tidak terlalu banyak masih bisa. Tapi dengan catatan lele ini dia cepat menurunkan kualitas air. Oh, Makanya terkadang untuk lele kurang orang untuk dijadikan polikultur. oh baik. Ya Ya. berarti kalau lele biasanya cuma fokus di lele aja Iya, ya, karena agak susah kalau Karena dicampur. airnya, Mbak. Oh, airnya Iya, ya. karena airnya. Nah, kalau berbicara mengenai air kan ini pasti butuh perawatan dan juga manajemen air nih. Kadang apalagi di perkarangan rumah kita rentan nih mencium bau dari air. Biasanya kan ada masyarakat yang terganggu ataupun juga tetangga ikut terganggu. Itu manajemennya seperti apa, Pak? Nah, untuk manajemennya, untuk mengurangi dari aroma, dari sisa-sisa pakan dan kotoran tadi, bisa dilakukan pencampuran dengan probiotik. Oh, baik. Probiotik perikanan. Terus lagi bisa dibantu dengan aerasi ataupun dengan sistem blower atau aerator, air mengalir. Oh, itu bisa Ya, juga itu ya. bisa mengurangi. Berarti kalau ada campuran untuk ke airnya sendiri ya. Tapi kalau untuk manajemen airnya sendiri gimana, Pak? Apa memang dikuras beberapa hari sekali atau gimana nih? Nah, untuk penggantian air itu tergantung dengan banyaknya pakan yang kita berikan, Mbak. Semakin banyak kita memberikan makan, maka kualitas airnya akan menurun. Jadi bisa kita lihat nanti apakah air ini masih bagus atau tidak. Itu bisa kelihatan dari warna kekeruhan. Nah, apabila dia sudah keruh, itu hendaknya dilakukan pergantian air. Oh, baik. Nah, pergantiannya pun jangan sampai 100%, kita minimal sepertiga. Oh, seperti itu. Ya, kita kuras airnya sampai sepertiga, baru kita lakukan penambahan air kembali. Oh, baik. Berarti kalau misalnya mau kuras benar-benar ganti air baru itu nggak disarankan ya, Pak ya? Nggak disarankan karena dia ikannya nanti akan stres, Mbak. Oh, baik. Iya. Perlu tahu, Pak, itu, Pak. Karena kadang banyak masyarakat yang biar bersih terus ya, Ya, jadi cepat dikuras. Ternyata itu tidak boleh Malah ya. kalau tiap hari kita ganti ikannya stres, Mbak. Oh, baik. Tapi yang Iya. benar dianjurkan biasanya berapa nih, Pak? Kalau selain melihat kekeruhan atau memang seminggu sekali? Kalau untuk ikan lele itu sepertinya 1 minggu sekali udah bisa Wajib ya, dilakukan pergantian air atau penambahan air. Oh, baik, Kak. Dan kadang kan Apalagi kita yang di dalam ember ya, di dalam ember itu bagusnya ya 1 minggu sekali dilakukan pergantian air. Oh, oke. Minimal sepertiga atau setengah dari air yang ada Dari di air ember ini itu kita ganti. Nah, kalau untuk pakannya sendiri bagaimana nih, Pak? Di dekat
rumah atau memang bisa kita memanfaatkan sisa sampah dapur, rumah tangga atau seperti apa Pak? Nah, perlu diketahui bahwa untuk limbah rumah tangga itu hendaknya tidak diberikan, Mbak. Oh, baik. Karena akan cepat merusak kualitas airnya sendiri. Air. Okay. Yang kita anjurkan dalam pemberian pakan, kita menggunakan pakan premium. Oh, baik. Itu lebih bagus untuk pertumbuhan dan kesehatan ikan. Pakan premium itu yang emang dijual di pasaran ya Pak ya? Ya, pakan yang udah terregister di Kementerian Kelautan Perikanan. Oh, baik. Dan biasanya diperjualbelikan di toko-toko pakan. Selanjutnya apa lagi tadi Pak? Terus untuk pemberian pakannya sendiri itu diusahakan sesuai dengan bukaan mulut ikan. Oh, seperti apa itu? Contohnya kalau ikannya kecil ya kita ambil pakan yang ukurannya kecil. Oh, baik. Jadi untuk menghindari pakan tidak habis termakan. Apabila dia tidak habis termakan, maka airnya akan cepat kotor. Terus lagi dia akan menurunkan kualitas air. Itu yang akan menyebabkan ikan biasanya cepat terkena penyakit. Oh, baik. Tapi kalau untuk di Kota Palembang sendiri ini Pak, selain ada bantuan dari embernya sendiri ya tadi ya dari pemerintah, itu kalau untuk bibit ataupun juga pakannya seperti apa Pak? Ada bantuan atau mungkin dari penyuluhnya memberikan masukan untuk masyarakat nih, jadi jangan sampai nanti budidayanya jadi salah dan gagal Pak? Ya, untuk pendampingan sendiri itu terus kita lakukan Mbak. Untuk pendampingan apabila ada masyarakat yang membutuhkan pasti akan kita dampingi. Terkait dengan bantuan atau program pemerintah itu hampir tiap tahun pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat, baik itu berupa pakan, bibit, induk ataupun sarana prasarana lainnya. Ya kadang apalagi masyarakat awam yang ingin mulai bingung nih melihat bibitnya yang bagus seperti apa ya. Karena ternyata sudah diberikan pembelajaran juga dari penyuluh ya, khususnya juga di Kota Palembang. Kita rutin melakukan pendampingan terhadap masyarakat di Kota Palembang khususnya. Baik, rutin dilakukan ya Pak ya. Nah kadang melihat juga nih Pak, sekarang mungkin di media sosial juga banyak bahwa ada masyarakat di bawahnya ember itu untuk ikan, di atasnya ada tanaman Pak, seperti hidroponik atau tanaman-tanaman itu seperti apa Pak? Nah, kalau untuk penggabungan dengan tanaman itu biasanya dinamakan dengan aquaponik Pak. Aquaponik. Ya. Oh baik. Aquaponik itu jadi memang gimana tuh Pak biasanya? Nah, sistem aquaponik ini adalah tanaman memanfaatkan nutrisi dari sisa-sisa pakan atau kotoran yang tidak termakan oleh ikan, yang sudah menjadi kotoran untuk air, sehingga kualitas airnya bisa digunakan untuk tanaman. Nutrisi dari tanaman itu diambil dari air. Perikanan air kolam tersebut. Air kolam tersebut. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita, dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Zona Tani. Anda masih menyaksikan program Zona Tani dan kita masih membahas mengenai memanfaatkan perkarangan untuk perikanan. Nah sebelumnya kita sedikit membahas nih mengenai masyarakat yang juga memanfaatkan tidak hanya perikanan, ternyata juga di atasnya dimanfaatkan untuk menanam tanaman ya Pak ya. Kalau di Kota Palembang itu sudah banyak Pak yang memanfaatkan dua itu Pak? Untuk aquaponik sendiri di Kota Palembang ini masih kurang Pak. Oh, masih kurang ya? Masih kurang. Kenapa tuh Pak biasanya alasannya nih Pak? Ya karena kesibukan Mbak ya. Oh baik. Ya karena kan untuk aquaponik sendiri itu butuh perawatan yang khusus. Oh baik, butuh perawatan yang lebih ekstra ya. Jadi kalau agak sambilan agak susah ya Pak ya. Nah kalau untuk jenis tanamannya seperti apa Pak yang memang bisa? Nah kalau untuk hidroponik sendiri itu cenderung yang bertanaman yang seperti kangkung, terus lagi pacoy, terus lagi selada, tanaman-tanaman hidroponik yang sering digunakan untuk aquaponik.
Oke, berarti memang banyak yang manfaatkan tanaman itu yang untuk konsumsi ya Pak ya, Ya, yang mudah untuk sayur-sayuran dibudidayakan, ya. sayur-sayuran Ya, ya. Oh ya biasanya kan kalau muda itu kangkung ya, bayamnya itu ya, banyak ya berarti ya. ya. Nah kalau kita mungkin balik lagi nih untuk ikannya lagi nih, kita kan lebih fokus di perikanan. Kalau untuk kepadatan ikan dalam kolam itu bagaimana Pak? Memang dilihat dari jumlahnya atau ukurannya atau seperti apa? Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa tingkat kepadatan ikan itu berbeda-beda, tergantung dengan jenis ikannya. Oh baik. Jenis ikannya Ya, ya, tergantung jadi jenis ikannya. menyesuaikan jenisnya, ukurannya juga disesuaikan Pak atau Ya, seperti apa? tergantung dengan ukurannya juga. Nah baik, untuk tentunya ikan pasti terkena penyakit pasti ada nih Pak ya. Untuk masyarakat mungkin yang memang memanfaatkan perkarangan rumah nih ilmunya mungkin belum banyak nih. Kalau melihat dari gejala yang dirasakan ikan itu seperti apa Pak? Nah, untuk penyakit ikan sendiri, Mbak, itu bisa kita lihat dari tingkah laku ikan. Baik. Ikan yang sehat itu dia bergerak, lincah, dan gesit. Ya kan? Nah, kalau ada ikan yang sakit, biasanya ikannya berada di permukaan, gerakannya lambat, ya kan? Atau biasanya dia ke pojok-pojokan. Nah, atau bisa dilihat dari sisinya ada yang luka atau ada yang kena jamur, itu biasanya udah merupakan gejala bahwa ikan tersebut terinfeksi penyakit. Si penyakit ya. Tapi kalau untuk penyakit yang rentan nih, untuk ikan itu penyakit apa Pak biasanya Pak? Jadi kalau untuk penyakit itu bisa disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Oh baik. Nah, yang paling sering mengena itu adalah bakteri ataupun jamur. Bakteri Nah, dan jamur untuk ya. perlakuan atau penanganannya, ikan yang terinfeksi tadi itu bisa langsung di karantina. Oh baik, di Itu. karantina langsung Ya, ya. jadi harus dipisahkan dari kolamnya, terus dikarantina dan diberikan dengan antibiotik ikan. Biasanya ada dijual di toko-toko ikan atau toko-toko pakan, biasanya menjual untuk antibiotik ikan. Oh baik, berarti memang ada penanganannya langsung di Ya, karantina ya. ya. Biar karena itu mudah menyebar ya Pak ya untuk ikan lainnya ya. Biar tidak menginfeksi ikan yang lain. Oh baik, berarti penanganannya bisa dibilang tidak sulit ya Pak ya, bisa Ya. langsung dikarantina dan juga kita dilihat apalagi ada ikan yang sudah ada gejala-gejala yang memang sudah disebutkan. Nah tapi kalau untuk dari berbagai jenis ikan mungkin yang sudah dibudidayakan oleh masyarakat, ikan-ikan yang memang rentan terkena penyakit itu ada Pak? Atau memang dari salah pembudidayaannya saja Pak? Ikan terkena penyakit itu kebanyakan disebabkan oleh kualitas air yang menurun. Nah, untuk ikan itu biasanya memang ada ikan-ikan tertentu yang dia tidak dapat kualitas airnya terlalu rendah. Nah, contoh seperti ikan nila, ikan mas, itu kualitas airnya harus tetap terjaga. Oke. Gitu. Makanya untuk pemeliharaan nila dia harus ditambah dengan pembantuan aerator atau blower untuk menambah oksigen terlarut. Oh baik, kalau untuk oksigen itu di ember ataupun di terpal itu memang disarankan Pak atau seperti apa? Nah, kalau untuk jenis ikannya sendiri, yang untuk jenis ikan nila dan ikan mas, itu disarankan untuk memakai aerator. Oh ikan nila Karena sama mas karena ya. dua jenis ikan ini membutuhkan kadar oksigen yang tinggi. Oh baik. Nah kadang nih Pak, mungkin tadi memang disarankan bahwa sampah rumah tangga itu tidak disarankan untuk memberikan pakan Ya, ikan ya, khususnya ya. di perkarangan rumah. Tapi mungkin kadang masih banyak masyarakat yang, aduh sayang nih daripada apalagi batang-batang kangkung ya gitu gimana Pak? Nah, kalau tergantung jenis limbah rumah tangganya, Mbak. Oh ada yang bisa ya Pak? Tergantung jenis rumah tangganya. Kalau kayak sayur-sayuran, itu untuk jenis ikan seperti gurami, itu masih bisa. Gurame bisa. Iya. Tapi memang benar-benar yang sayur ya, Ya, bukan yang sayur sudah yang dimasak ya. sayur-sayuran, ya. Oke, kalau sayur masih bisa. Masih bisa sayuran ya sisa-sisa sebelum dimasak, bukan sesudah Sudah dimasak. dimasak yang sebelum Ya, ya. yang masih segar. Oke, yang sayur yang masih fresh. Ya, karena kalau sudah dimasak kan udah dicampur dengan bumbu-bumbu, Betul, minyak, itu minyak. kan bisa mempercepat rusak airnya tadi, Mbak. Oh, kalau selain itu apalagi Pak yang memang bisa dimanfaatkan masyarakat nih dalam penghematan pakan? Kalau untuk penghematan pakan sendiri, untuk ikan
yang lain itu tidak dianjurkan. Oh, tidak dianjurkan ya. Daripada nanti mati ya Pak ya? Ya, karena kan kita nggak tahu kadar yang terkandung di dalam limbah itu apa. Baik, tapi selagi kalau sayuran yang memang belum diolah, Ya, masih disarankan masih bisa. untuk ikannya gurami aja tapi ya Pak ya. Nah kalau misalnya air nih sumbernya banyak nih Pak, kadang ada yang menggunakan air sumur, air PDAM, itu airnya bagaimana nih melihat yang emang dianjurkan seperti apa? Nah, untuk dari jenis sumber airnya sendiri, ya itu kan banyak nih. Kalau air sumur, air hujan, terus lagi air PDAM, itu disarankan untuk dilakukan pengendapan terlebih dahulu. Oh, baik. Ya, khususnya untuk air PDAM itu kan dia mengandung kaporit atau obat-obatan. Nah, untuk mengantisipasi obat-obatan ini atau ikan ini tadi tidak dapat hidup, jadi harus diendapkan terlebih dahulu sampai efek dari obat-obatan tersebut hilang. Oh, disarankan diendapkan dulu Ya, diendapkan dulu tergantung dari kadar obat-obat atau kaporit dari air PDAM tersebut. Kalau dia terlalu banyak bisa sampai 1 minggu. Oh, bisa Ya, sampai 1 minggu. Kalau dia tidak terlalu banyak 1-2 hari. Baik. Kalau yang disarankan berarti airnya lebih ke air sumur ya Pak ya? Atau untuk gimana, airnya PDAM juga bisa. tapi Dengan catatan kita bisa mempercepat untuk pengendapan. Air sumur pun lebih bagus diendapkan terlebih dahulu. Oh, harus diendapkan Ya, semua berarti ya? yang pertama untuk menghindari kalau ada gas-gas atau ada kandungan yang tidak dapat diterima sama oleh ya? ikan. Oke, kalau misalnya air hujan gimana Pak? Apa memang kalau lagi hujan kita buka aja tutup embernya atau harusnya ditutup nih? Nah, untuk air hujan ya kalau masih bisa kita lakukan penutupan terhadap kolam lebih baik kita tutup karena air hujan sendiri itu mengandung asam. Terus lagi apabila tidak bisa kita tutup, kita lakukan perlakuan seperti penambahan arang ataupun dengan penambahan garam. Oh baik, berarti kalau bisa ditutup ya ditutup ya? Ditutup lebih bagus. Berarti kalau untuk di rumah itu lebih disarankan ditutup ya Pak? Memang ditutup pakai ember gitu atau mungkin ada apa ya yang jaring hitam itu ya biasanya yang dipakai atau gimana Pak? Kalau untuk jaring hitam itu sendiri itu lebih ke penghambat panas sebenarnya. Oh baik, Ya, penghambat panas. ya. Bukan penghambat air hujan atau enggak Pak? Untuk air hujan ya tetap masih bisa masuk. Masih bisa masuk ya. Berarti itu lebih menghambat untuk mataharinya sendiri. Itu biasanya kenapa Pak dikasih penutup itu Pak? Mungkin tergantung dari intensitas matahari biasanya Mbak. Baik. Ya. Berarti kalau mataharinya terlalu tinggi itu mengganggu ikan dan airnya ya Pak ya? Jadi gini, kalau dia tidak terkena matahari, maka air itu kan akan mudah cepat tumbuh bakteri jamur. Oh, seperti Gitu. itu. Ya. Berarti disarankan agak terkena sinar matahari ya Pak ya? Jangan terlalu tertutup. Berarti di perkarangan rumah juga jangan sampai yang tertutup tidak terkena perkarangan ya? Karena dia mudah Mbak, mudah tumbuh bakteri dan jamur apabila dia sinar matahari kurang. Dan kalau berlebih juga nanti efeknya di suhu airnya. Panas ya jadinya ya? Okay. Kalau dia airnya dangkal bisa panas. Baik, mateng nanti ikannya ya Pak ya. Nah tapi kalau misalnya nih Pak, melihat sekarang di Kota Palembang seperti apa nih? Masyarakat yang memanfaatkan perkarangan untuk perikanan lebih banyak ini untuk dikonsumsi atau bisa menjadi skala usaha nih? Untuk di Palembang sendiri seperti apa? Kalau untuk lahan yang terbatas, itu untuk melakukan bisnis itu sepertinya kecil untuk kemungkinan. Tapi kalau untuk ikan hias itu bisa dilakukan. Ya karena seperti ikan cupang itu bisa untuk dilakukan usaha. Tapi kalau untuk ikan konsumsi kebanyakan itu lebih untuk memenuhi kebutuhan dari rumah tangga sendiri. Baik, tapi di Kota Palembang sendiri masih banyak lebih ke usaha atau masih untuk konsumsi kebutuhan sendiri, Pak? Oh, banyaknya kebutuhan sendiri ya. Sendiri. Tapi sadar masyarakat untuk memanfaatkan perkarangan sudah sangat banyak ya Pak ya? Sudah lumayan. Sudah sangat lumayan ya. Jadi memang masyarakat juga harus pintar-pintar nih, apalagi untuk sadar
mandiri pangan ya, karena kan sekarang mungkin sudah banyak cuaca dan juga harga yang tinggi ya. Iya. Jadi kita harus pinter-pinter nih Pak ya. Nah mungkin Pak terakhir nih harapannya seperti apa untuk masyarakat Kota Palembang juga harus pintar-pintar memanfaatkan perkarangan rumah, silakan. Saya berharap untuk masyarakat di Kota Palembang khususnya dan pada umumnya Provinsi Sumatera Selatan, mari kita berbudidaya ikan, di mana ikan itu merupakan makanan yang bergizi tinggi dan memiliki kandungan protein yang tinggi. Jadi untuk pekarangan yang sempit masih bisa kita melakukan untuk pemeliharaan budidaya ikan. Baik ya, selagi memang bisa dan ada niatnya masih bisa ya Pak ya. Masih bisa. Yang penting juga jangan sampai nanti memanfaatkan perkarangan tapi tidak dipelihara dengan baik ya, dan juga nantinya menimbulkan penyakit lainnya. Tentunya dari penyuluh juga memberikan edukasi dan juga bantuan untuk masyarakat yang memang ingin memanfaatkan perkarangan rumah untuk perikanan ya. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir. Sama-sama. Di TVRI Sumatera Selatan kita sudah membahas mengenai memanfaatkan perkarangan untuk perikanan, dan semoga tentunya ini menjadi inspirasi untuk masyarakat juga semakin sadar untuk mandiri pangan, khususnya ini memanfaatkan perkarangan rumah. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Dan saudara, demikian Zona Tani kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.